Tanggal 16 Juni tahun 1945. Berilah Mika cukup uang supaya besok dia dapat membayar apa yang dia pinjam hari ini dari para petani di daerah ini, kata Yesus kepada Iskariot, yang biasanya memegang kas umum. Kemudian Yesus memanggil Andreas dan Yohanes dan mengutus mereka ke dua tempat dari mana adalah mungkin untuk melihat jalanan atau jalanan-jalanan yang datang dari Yisrael. Ia memanggil juga Petrus dan Simon dan mengutus mereka untuk menemui orang-orang Doras dengan perintah untuk menghentikan mereka di perbatasan antara dua tanah milik. Ia lalu berkata kepada Yakobus dan Yudas, "Bawalah perbekalan makanan dan ikutlah bersamaku." Para petani Yohanan, perempuan, laki-laki dan anak-anak mengikuti mereka. Para laki-laki membawa 2 ampora kecil, yang, meski begitu, tidaklah sangat kecil, dan yang tentunya penuh anggur. Lebih tepatnya buyung daripada ampora dan masing-masingnya menampung kurang lebih 10 liter. Tolong jangan perhitungkan perkiraanku sebagai suatu pokok iman. Mereka pergi menuju sebuah kebun anggur yang lebat, yang sudah sepenuhnya diselimuti daun-daun baru, di ujung properti Yohanan. Di baliknya ada sebuah selokan besar yang dibiarkan penuh berisi air. Aku bertanya-tanya, betapa kerja berat. Lihat, Yohanan bertengkar dengan Doras mengenai selokan ini. Yohanan mengatakan, adalah salah ayahmu jika semuanya rusak. Jika dia tidak mau memujanya, seharusnyalah dia takut kepadanya dan bukannya memprovokasinya. Dan Doras berteriak-teriak seperti setan, selokan inilah yang menyelamatkanmu. Serangga-serangga tidak menyeberanginya. Dan Yohanan menjawab, jadi, mengapakah semua propertimu rusak? Padahal sebelumnya ladang-ladangmu adalah yang paling elok di Esdraelon. Itu adalah hukuman Allah, percayalah padaku. Kau melampaui batas. Air ini ada di sini sepanjang waktu dan bukan itu yang menyelamatkanku. Dan Doras berteriak lagi, yang membuktikan bahwa Yesus adalah setan. Ia cuma seorang manusia, Yohanan balas berteriak. Dan mereka terus bertengkar beberapa waktu lamanya. Sementara mereka masih punya napas. Di kemudian hari Yohanan menghabiskan banyak uang untuk mengalihkan aliran air, untuk menemukan sumber air bawah tanah lainnya, dan untuk menggali lebih banyak selokan di garis perbatasan antara dia dan sanaknya. Dan dia membuat selokan-selokannya lebih dalam dan mengatakan kepada kami apa yang kami katakan kepadamu kemarin. Bagaimanapun, dia senang bahwa itu terjadi. Dia sangat iri terhadap Doras. Dia sekarang berharap bahwa dia akan dapat membeli semuanya, sebab Doras akan berakhir dengan menjual semuanya dengan harga yang sangat rendah. Yesus dengan sabar mendengarkan semua informasi rahasia itu, sementara menantikan para petani malang Doras, yang tiba tanpa berlambat dan prostratio di tanah begitu mereka melihat Yesus di bawah naungan sebuah pohon. Damai sertamu, sahabat-sahabatku, kemarilah, sinagoga ada di sini hari ini dan aku adalah kepala sinagoga kalian. Tetapi pertama-tama aku ingin menjadi bapa dari keluarga kalian. Duduklah sekelilingku, supaya aku dapat memberimu makanan. Pengantin laki-laki bersamamu hari ini, dan kita akan mengadakan suatu perjamuan perkawinan. Dan Yesus membuka sebuah keranjang, dari mana ia mengambil beberapa ketul roti dan memberikannya kepada mereka hingga mencengangkan para petani Doras. Dari keranjang yang lain, ia mengambil perbekalan makanan yang dapat ia temukan, keju, sayur mayur yang sudah dimasak, dan seekor anak kambing atau anak domba kecil, yang dimasak seutuhnya, yang ia bagikan di antara orang-orang sengsara itu. Ia lalu menuangkan anggur dan mengedarkan sebuah piala kasar supaya semua orang dapat minum. Mengapa semua ini, dan bagaimana dengan mereka? Tanya orang-orang Doras seraya menunjuk pada orang-orang Yohanan. Mereka sudah mendapatkan bagian mereka. Semua biaya ini, bagaimana engkau dapat melakukannya? Masih ada orang-orang baik di Israel, jawab Yesus tersenyum. Tapi ini hari Sabat. Berterima kasihlah pada orang ini, Yesus menunjuk pada laki-laki yang dari Endor. Dia yang menyediakan anak dombanya. Sisanya, mudah didapatkan. Orang-orang miskin itu melahap dengan rakus, itu istilah yang tepat, makanan.
yang tidak pernah mereka rasakan untuk jangka waktu yang lama. Seorang dari mereka, seorang laki-laki yang agak tua, mendekapkan ke sisi tubuhnya seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun. Dia makan dan menangis. "Ada apa, Bapak?" tanya Yesus. "Sebab kebaikanmu sungguh luar biasa." Laki-laki yang dari Endor berbicara dalam suara paraunya, "Itu benar, dan itu membuatmu menangis." Tetapi air matanya bukan air mata kepahitan. Bukan air mata kepahitan. Itu benar. Dan lalu, ada sesuatu yang aku inginkan. Air mataku mengekspresikan juga suatu keinginan. "Apa yang kau inginkan, Bapak?" "Lihatlah anak ini. Dia cucuku. Dia ditinggalkan padaku sesudah tanah longsor musim dingin yang lalu. Doras bahkan tidak tahu bahwa anak ini sudah datang kepadaku, sebab aku terpaksa membiarkannya hidup seperti binatang liar di hutan dan aku menemuinya hanya pada hari Sabat. Andai Doras tahu, dia entah akan mengusirnya pergi atau memaksanya bekerja, dan keturunanku yang lembut ini akan diperlakukan lebih buruk dari seekor binatang beban. Paskah nanti aku akan mengirimnya ke Yerusalem bersama Mika, untuk menjadi putra hukum, dan sesudahnya. Dia ini anak putriku. Daripada begitu, maukah kau memberikannya padaku? Janganlah menangis. Aku punya banyak teman yang jujur, kudus dan tanpa anak. Mereka akan membesarkannya dengan cara hidup yang kudus, di jalanku.